berikut berita guru mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 15 Bode, kelas 11 MIPA 5, kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran PPKN semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 orang yang masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul materi Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Kami akan membahas dua hal. Yang pertama, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu apa makna hubungan internasional. Makna hubungan internasional yaitu hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi hubungan dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan hubungan internasional. Yang pertama yaitu membuka peluang pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri, memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya, mencapai kesejahteraan rakyat di dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara, dan masih banyak lagi tujuan hubungan internasional. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam hubungan internasional antara lain. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara dengan tujuan mencapai sesuatu dan bersifat timbal balik. Yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan, contohnya ASEAN dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral yaitu hubungan antara beberapa negara yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah, contohnya OKI. Sarana-sarana yang dapat digunakan suatu negara dalam melakukan hubungan luar negeri adalah diplomasi. Diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memajukan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa. Yang kedua, propaganda. Propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi merupakan sarana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional, dikarenakan ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara. Dan yang terakhir, kekuatan militer.
tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri. Pembahasan manfaat hubungan internasional. Adapun manfaat hubungan internasional yang dimaksud, yang pertama bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bagian terakhir dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional yaitu politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia mempunyai asas yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan aktif dalam arti ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Asas ini pertama kali ditemukan oleh Muhammad Hatta dalam keterangannya di depan Badan Pekerja Komitmen Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal dengan singkatan KNIP pada tanggal 2 September 1948. Adapun beberapa peran penting yang telah dilakukan Indonesia untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kebijakan politik bebas aktif yaitu yang pertama, Indonesia pernah menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia termasuk salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961 dan masih banyak yang lain. Makna organisasi internasional yaitu suatu bentuk hubungan beberapa negara atau bentuk unif fungsi yang mempunyai tujuan bersama yang juga merupakan isi dari perjanjian. Adapun tujuan organisasi internasional antara lain yang pertama, mengatur dan meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota. Kedua, untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi yang cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Indonesia dalam organisasi internasional yaitu yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan singkat PBB. Yang kedua, gerakan non-blok atau disebut dengan singkatan GNB. Yang ketiga, ASEAN dan lain-lain. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ulang dulu, ulang. Apa coba aja aku tinggal ibu apa? Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Kerjasama Tinggal apa bom? Itu tutun nih, selele no, selele.